tentu saja hukum pasar itu kan kalau barang melimpah harga murah, barang langka harga mahal. Iya, Nah, jadi kita menanam lebih dari 50 macam sayuran dan herbal. Hanya Itu dirotasi. berpindah-pindah gitu ya? Dipindah-pindah. Ini habis nanam padi, kemudian nanam padinya di sebelahnya itu. Jadi tidak di tempat yang sama. Jadi muter. Misalnya ini awalnya jagung, nanam jagung di sini. Kemudian setelah panen nanam jagungnya di lahan ini. Kemudian setelah panen nanam di lahan ini. Itu terus. Itu seperti nggak nyambung. Jadi kehidupan baik itu di sana, kehidupan tidak baik itu di sana. Anda pengen pergi ke sana, tapi yang Anda lakukan adalah ke sana gitu loh. Saya kan dari tahun 2012 itu saya sudah mengajar, bikin workshop atau training seperti itu, terus melayani konsultasi juga untuk pertanian organik. Ya, saya sudah mulai itu. Terus beberapa tahun saya juga sempat mengajar seperti di homeschooling, jadi ngajar di sekolah-sekolah itu homeschooling seperti itu. Dan mayoritas hampir 100% muridnya orang luar semua. Ya, seperti itu. Dan ternyata berkelanjutan. Udah berapa lama ngajar di homeschooling? Kalau saya mengajar itu kurang menikmati, itu sebabnya saya hanya 2 tahunan saja saya mengajar. Saya lebih menikmati mengajar itu langsung di kebunnya. Jadi tidak buang-buang waktu. Jadi seperti misalnya belajar mesin tapi di sekolah itu saya kira lebih buang-buang waktu. Kenapa? Boleh langsung diajar di bengkel itu aja kan nggak ribet itu. Jadi langsung ada contohnya gitu loh. Jadi nggak ada perlu acara Senin sampai Jumat itu teori-teori nggak ada ya? Enggak. Jadi lebih bermanfaat kalau Senin sampai Jumat itu ya langsung praktek gitu ya? Iya. Atau belajar itu nggak perlu 6 hari seminggu, nggak perlu, kan cuma beberapa kali aja. Sehingga sebenarnya homeschooling itu adalah salah satu solusi yang bagus. Iya. Nah, balik lagi ke organik tadi. Nah, kalau organik tadi ini menjadi pertanian, apa bisa menguntungkan sama misalnya kalau orang punya anak 1, uang sekolah udah berapa, uang listrik udah berapa? Misal anggap ukuran berapa luas tanahnya dan apa yang ditanami supaya dia bisa punya tingkat ekonomi yang lumayan? Sebenarnya pertanian organik itu adalah bisnis terbaik atau pekerjaan terbaik menurut saya. Kenapa terbaik? Alasannya satu ya, saya jelaskan dulu. Yang satu karena populasi manusia. Populasi manusia itu tumbuh dari waktu ke waktu. Ya kalau tahun ini populasi manusianya 7 miliar, mungkin tahun depan jadi 8 miliar, tahun berikutnya jadi 9, 10 miliar dan seterusnya. Itu yang pertama. Dan semua populasi manusia ini itu memerlukan makan semua. Tidak seperti, jadi bisnis makanan itu adalah bisnis yang nggak ada matinya. Kalau kita bisnis jual beli jam atau telepon, kita kan seumur hidup tidak beli jam 10 kali atau 20 kali, ya cuma beberapa kali saja. Tapi makanan tidak seperti itu. Sarapan kita beli, makan siang kita beli, makan malam kita beli, dan itu setiap hari sampai mati. Jadi bisnis yang nggak ada matinya, dan kebutuhannya cenderung terus bertambah, tidak berkurang, tapi cenderung bertambah. Jadi bisnis makan bisnis yang nggak ada matinya. Yang kedua, karena populasi manusia bertambah, maka lahan pertanian juga semakin berkurang. Nah, lahan pertanian berkurang karena populasi manusia tadi kan bikin rumah, bikin hotel, bikin warung, bikin ini, bikin semua itu ya. Jadi lahan pertaniannya itu kan semakin berkurang dari waktu ke waktu. Nah, dari situ tentu saja hukum pasar itu kan kalau barang melimpah harga murah, barang langka harga mahal. Dari situ kan kita tahu bahwa bisnis pangan itu akan semakin baik, bukan semakin buruk, tidak. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, jumlah petaninya. Sekarang kan tidak banyak generasi muda itu yang terjun di dunia pertanian. Dan mereka semua berlomba menjadi pegawai pabrik, pegawai kantoran. Kita pergi ke kota besar gitu, di mana di stasiun atau di
terminal atau di mana itu. Kita tanya orang itu satu-satu, apa pekerjaan Anda? Tidak ada satupun yang akan menjawab saya petani, tidak ada. Iya toh, tidak ada satupun yang menjawab saya petani. Dan itu kerennya jadi petani itu di situ. Bisnis terbaik itu kan kalau kita tidak memiliki kompetitor. Iya toh? Bisnis apa saja, bisnis terbaik itu kalau kita tidak memiliki kompetitor. Iya toh? Itu sebabnya di Harz Garden saya menciptakan harga. Saya jual misalkan ubi itu harga 20.000 ya, kalau mau silahkan, kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Ini harga saya. Harga tomat 20.000, kalau harga tomat cherry 50.000 ya itu harga saya. Jadi saya tidak tergantung harga pasar. Harga pasar mau naik mau turun itu silahkan. Ini produk saya. Nah sekarang tanaman yang dikelola sama Mas Hartono apa? Oh, banyak sayur dan herbal. Karena pertanian saya menganut pertanian organik, maka yang saya tanam itu beraneka ragam. Tidak hanya satu jenis tanaman atau dua jenis tanaman. Jadi beraneka ragam. Ada tanaman buah-buahan, ada sayur-sayuran, ada herbal. Jadi kita menanam lebih dari 50 macam sayuran dan herbal. Dalam pekerjaan apapun, kita tidak bisa sukses dengan cara yang sama, di tempat yang sama, terus-menerus. Pekerjaan apa saja, tidak di pertanian saja, tidak. Anda dulu ya, misalkan sopir taksi, dulu di dekat saya di Ubud itu ada ratusan sopir taksi. Hanya modal tulisan taksi seperti ini, dulu ya 10 tahun yang lalu sebelum ada internet, itu mereka tiap hari dapat uang banyak sekali dari tamu-tamu itu, ya. Mau minta diantar sana, antar. Mereka hanya dengan modal tulisan taksi seperti itu. Tapi sekarang dengan cara yang sama, di tempat yang sama, dengan modal tulisan taksi, mungkin dia sebulan penuh dia duduk di tempat itu, tidak akan mendapatkan pekerjaan apapun. Karena orang tidak perlu lagi baca tulisan itu ya. Karena orang sudah menggunakan aplikasi. Online ya benar. Orang sudah menggunakan aplikasi dan perlu seperti ini lagi. Dan kalau dia menggunakan aplikasi, maka dia akan mendapatkan upah yang lebih. Karena dia nggak harus nunggu customer, dia bisa di rumah, duduk di rumah sambil berkebun, bertani, masak, bersih-bersih rumah. Kemudian ada aplikasi, cari taksi ke sana misalkan. Dan kadang belum nyampe juga dia sudah bisa pesan taksi untuk dipakai pada saat nanti berliburan ke tempat itu. Begitu kan? Lah ya. Makanya kunci sukses itu itu. Nah, satu dirubah, dua ditambah. Jadi kita tidak bisa sukses dengan cara yang sama, di tempat yang sama terus-menerus. Nanam padi, habis nanam padi lagi, itu tidak bisa. Habis nanam melon lagi tidak bisa. Harus diganti-ganti terus. Dan itu sebenarnya? Itu kuncinya. Oke. Seperti itu. Kan organik karena orang taunya tadi misalnya ya padi dia tanam dan 3 bulan panen dia tanam lagi ya. Ditambah lagi banyak penelitian ya mereka bagaimana varietas padi, ini contoh padi ya, varietas padi itu ditemukan lagi yang dia bisa produksi 2,5 katanya. Nah sementara kalau organik dia tidak boleh nanam padi lagi kan gitu kan. Iya. Kalau seandainya dilakukan organik, kira-kira bisa swasembada pangan nggak? Oh, bisa sekali. Gini loh, jadi misalkan gini, dalam satu blok misalkan ada 100 hektar. Kan 100 hektar itu di mana-mana kan nggak semuanya ditanami padi. Kan ada yang tanami padi, ada yang tanami semangka, ada yang berambang gitu. Berambang atau ya semangka, cabai, pokoknya sayur-mayur. Jadi itu dirotasi. Hanya berpindah-pindah gitu ya. Berpindah-pindah. Ini habis nanam padi, kemudian nanam padinya di sebelahnya itu. Jadi tidak di tempat yang sama. Jadi muter. Misalnya ini awalnya jagung, nanam jagung di sini. Kemudian setelah panen nanam jagungnya di lahan ini. Kemudian setelah panen nanam di lahan ini. Itu terus. Artinya di 100 hektar itu kalau dengan 20 varietas beda yang ditanam, maka itu yang dipindah-pindah aja 20 itu ya, dirotasi ya. Sehingganya yang tadi padi mungkin bagian yang semangka tadi geser padi gitu ya. Iya. Dan memang organik begitu apa? Harus seperti itu. Harus begitu. Ya. Unik juga. Nah, dan sampai sekarang sejauh Mas Hartono menjadi pegiat petani organik lah. Iya. Berarti udah berapa tahun berarti? Dari tahun 2007 sampai sekarang 15 tahun. 15 tahun. Optimis bahwa organik akan membawa sebenarnya sebagai ekosistem ada di bumi ini pun juga jadi bagus ya. Jadi bagus. Dan jadi sebenarnya gini loh. Semua orang profesinya apa saja itu sebenarnya tujuan hidupnya itu sama.
ingin memiliki kehidupan yang baik. Itu kan entah Semua. itu profesi Anda itu apa. Iya, Ya. iya. Entah itu orang apa itu petani, pedagang atau apa. Semua tujuannya Tujuannya untuk memiliki kehidupan Kehidupan yang yang baik, baik. iya. Itu toh. Entah itu baik kesehatannya, baik ekonominya, baik rumah tangganya, Iya. pokoknya semuanya baik. Tapi menurut saya itu tidak harus 100% dianggap harus benar, tidak ya. Boleh disalahkan, tidak apa-apa. Itu keyakinan saya. Jadi kalau orang ingin memiliki kehidupan yang baik, tetapi pekerjaannya itu merugikan orang lain atau merugikan alam atau merusak alam, itu sepertinya kok nggak nyambung. Anda pengen memiliki kehidupan yang baik, rumah tangga yang baik, ekonomi yang baik, tapi korupsi. Itu seperti nggak nyambung. Jadi kehidupan baik itu di sana, kehidupan tidak baik itu di sana. Anda pengen pergi ke sana, tapi yang Anda lakukan adalah ke sana.